Ya beda. Masanya Abah Sepuh beda dengan Syekh Tolha. Masanya Abah Anom berbeda dengan masanya Abah Sepuh. Sekarang juga berbeda dengan masa guru. Masanya Abah Anom sekarang beda. Ya, beda. Ya, ada yang beda, ada yang ini itulah berkembang namanya dunia berkembang. Ya, segala sesuatu maka zikir kita juga guru kita luar biasa. Ya direvisi lagi, ada yang ada wiridan ditambahin terus, ini tambahin terus. Ya, itu kan namanya merubah ajaran. Enggak, itu namanya melihat situasi. Nah, dalam dunia kedokteran, itu kan penyakit terus berkembang. Penyakitnya terus berkembang, semakin penyakitnya semakin canggih. Lah kalau dosis obatnya cuma gitu-gitu doang, ya penyakitnya berkembang, obatnya nggak dikembangin. Nggak ada dosis-dosis yang ditambahin, ya susah ketinggalan. Penyakitnya tambah merajalela, bukannya sembuh malah tambah parah. Ya, ini no, wabil khusus kepada sahibul hajat pada pagi ini yaitu Bapak Haji Yusli dan Ibu Haja Sulama dan seluruh keluarga besarnya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya selamanya dari Allah melalui wasilah guru-guru kita, wabil khusus melalui guru kita Pak Sahabat. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tabaruk kita fadli syuhur, kita ambil keberkahan dari kita punya guru kita. Bulan yang selanjutnya adalah bulan ini sudah masuk ke dalam Jumadis Tsaniyah. Hari yang kedua di bulan Jumadis Tsaniyah. Jumadi itu artinya beku, keras. Ya. Jumadil Ula atau awal adalah musim beku, musim dingin yang pertama. Jumadil Tsaniyah adalah yang kedua atau yang akhir. Ya, jadi Jumadi itu musim dingin, di Arab musim dingin. Ya, sama kayak di kita di sini, ya, Jumadi Tsani, Jumadil Awal juga sekarang lagi musimnya dingin. Nah, Jumadi Tsaniyah ada 11 huruf. Walihada syari ikda asyara harfan. Yang pertama 11 huruf itu adalah jim. Fa'amal jimu fi hada syahri ja'a. Wa kalimatu ja'a fil Qur'anil Karim aksaru min sittina kalimatan. Wal maqsudu bihadzal kalimati fi hadzal kitabi arba'atu kalimatin. Awwaluha fil ajal. Wa qala Allah Ta'ala likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa saniha fil ajali aidan. Qala Allah Ta'ala inna ajalallahi idza ja'ala la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Huruf jim, huruf dalam jumlah lisaniyah. Diartikan oleh guru kita, jimnya adalah ja'a, datang, telah datang. Ya. Ja'a, telah datang. Fi'il madi, ja'a yaji'u. Ja'a, telah datang, yaji'u, bakal datang. Kalimat ja'a dalam Al-Quran itu lebih dari 60 kalimat. Ya, kalau dihitung kalimat ja'a itu lebih dari kalimat. Tapi maksud di sini dalam kitab ini menjelaskan ja'a dalam 4 kalimat, dalam 4 keterangan. Ini peringatan buat kita semua. 4, nah ja'a. Yang pertama ja'anya adalah ja'a dalam menjelaskan masalah masa atau ajal. Jadi ajal ini bisa dikatakan masa ya, masa. Dalam firman Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dikutip oleh guru kita ini dalam surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat, kata Allah, ada masanya, ada ajalnya, ada batasnya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, ketika masa itu datang,
ketika ajal itu telah datang, masa itu batas itu udah datang, ya fala yastakhir saat wala yastaqimun, maka tidak bisa dimajuin, tidak bisa dimundurin. Jadi setiap masa ini masa itu terus berganti, ya, terus berganti dan masa satu dengan yang lain nggak akan sama. Ya, seperti di negeri kita dalam usuran pemerintahan dulu ada masa kerajaan Singasari, ya, didirikan oleh Ken Arok dan seterusnya, ya, berjaya, berkuasa, tapi ya ada ajalnya, ada masanya, ya. Masanya Singasari runtuh karena masanya sudah selesai, kejayaannya sudah selesai. Singasari runtuh, ganti dengan kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri, Prabu Jaya Katuang. Oh, Kediri. Kediri juga dengan masanya sendiri, dan Kediri juga selesai masanya. Kediri selesai, ajalnya sudah tiba, harus runtuh, berganti dengan kerajaan Majapahit, didirikan oleh Raden Wijaya. Terus berabad-abad Raja Majapahit ini, kerajaan Majapahit ini berjaya, ya termasuk ada ajalnya juga, masanya runtuh. Ya, Majapahit runtuh, ganti dengan kerajaan Demak. Kerajaan Demak juga ini bisa runtuh juga, ganti kerajaan Pajang. Pajang juga runtuh, ganti kerajaan kemerdekaan. Orde Lama zamannya Pak Karno. Kemudian Orde Lama tumbang, Orde ganti Orde Baru. Orde Baru juga tumbang, ganti reformasi, dan sekarang sampai seterusnya. Ya, selalu ada masa presiden SBY, ada masa presiden Jokowi, ada presiden ini tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa kita ngotot, wah saya presidennya masih Pak Karno aja. Ada yang kayak gitu. Jadi yang di rumahnya itu ada karena saking cintanya kepada senangnya sama Pak Karno, siapapun presidennya yang di rumah adalah Presiden Pak Karno. Nah ini namanya tidak mengakui perubahan. Ya setiap masa ada ajalnya. Terima nggak terima, seneng nggak seneng, ya itu masa itu berubah. Ya. Begitu pula dengan masa kita dalam bertoreko. Kita nggak bisa ngotot. Nah, nggak bisa ngotot maksain diri. Ya harus ikut masanya. Ada masanya Syekh Tolha dulu. Masanya Syekh Tolha, ya. Syekh Tolha wafat, berganti dengan masanya Abah Sepuh. Ya. Jadi udah ganti Abah Sepuh. Lah ini murid-murid yang dulu berguru sama Abah Sepuh, jangan ngotot. Nggak boleh ngotot, pokoknya murid saya Syekh Tolha, titik, tidak ada yang lain. Nah, nggak bisa begitu. Syekh Tolha masanya udah lewat, udah berganti Abah Sepuh. Kita ikutin Abah Sepuh. Abah Sepuh juga ada masanya, berganti. Abah Sepuh wafat, berganti kepada Abah Anom. Ya, ya tapi tetap selalu ada di masa-masa itu ada. Murid-murid Abah Sepuh yang tidak mau ikut Abah Anom itu juga banyak. Nah, sebab ya prinsipnya begitu. Saya gurunya Abah Sepuh aja. Nah, padahal Abah Sepuh udah lewat. Istilah presiden udah ganti. Ya, ngotot. Sampai kepada sekarang. Ya, Abah Anom sudah selesai masa baktinya di dunia. Sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berganti kepada Abah Aos. Lah ini ternyata juga terulang sejarah. Artinya apa? Murid-murid dulu, murid-murid barang-barang Abah Anom nggak mau juga kepada Abah Aos. Ya, itu sama hanya dengan sekarang. Di rumahnya presidennya masih Pak Jokowi. Pak Jokowi udah lewat, udah selesai masanya. Ajalnya udah tiba. Likulli umatin ajal. Ya. Tapi kalau masih ngotot aja, ya karepmu lah. Karepmu. Ya, yang presiden saya Jokowi. Nggak ada lain titik. Si terkarepmu, terserah kamu. Nah, ini juga ada. Pokoknya saya Abah Anom aja, Abah Anom. Nggak ada yang lain Abah Anom. Karepmu. Nah, inilah ketentuan dari Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Likuli umatin ajal. Setiap segala umat itu ada masanya. Ya.
berganti terus, suka nggak suka. Nah, kita mau, kita ngikutin. Ya, bagaimanapun juga sekarang presiden kita Prabowo. Meskipun kita nggak milih Prabowo, tapi presiden kita yang sekarang Prabowo. Ya, ya harus terima. Ya, inilah namanya liumatin ajal. Ini peringatan dari Allah. Diangkat oleh guru kita biar kita bisa menerima keadaan. Ya, suka nggak suka, milih nggak milih. Ya, ini juga berlaku pada dunia toreko. Ya, mestinya kalau mereka sadar yang dulu ikut Abah Anom pasti mereka menerima Abah Aus. Karena apa? Ya memang nggak bisa disamain. Kok nggak sama ya dengan zamannya Abah Anom? Ya beda. Masanya Abah Sepuh beda dengan Syekh Tolha. Masanya Abah Anom berbeda dengan masanya Abah Sepuh. Sekarang juga berbeda dengan masa guru. Masanya Abah Anom sekarang beda. Ya, beda. Ya, ada yang beda, ada yang ini itulah berkembang namanya dunia berkembang. Ya, segala sesuatu maka zikir kita juga guru kita luar biasa. Ya direvisi lagi, ada yang ada wiridan ditambahin terus, ini tambahin terus. Ya, itu kan namanya merubah ajaran. Enggak, itu namanya melihat situasi. Nah, dalam dunia kedokteran, itu kan penyakit terus berkembang. Penyakitnya terus berkembang, semakin penyakitnya semakin canggih. Lah kalau dosis obatnya cuma gitu-gitu doang, ya penyakitnya berkembang, obatnya nggak dikembangin, nggak ada dosis-dosis yang ditambahin, ya susah ketinggalan. Penyakitnya tambah merajalela, bukannya sembuh malah tambah parah. Ya inilah perlunya guru kita meramu, meramu zikir kita, meramu obat kita. Yang obat kita semua ini digini ini termasuk zikir yang dulu merem sekarang disuruh melek, yang dulu atas kanan kiri sekarang yang gerakan yang kemot kanan kiri seperti angin, pohon tertiup angin, la ilallah, la ilallah. Ini adalah satu upaya dari guru kita untuk mengimbangi penyakit-penyakit yang sudah semakin berkembang. Lah kalau pakainya kalau cara lama, metode lama, ya nggak sembuh-sembuh. Nah, inilah likulli umatin ajal. Nah, maka diperingatin oleh guru kita, kita harus menerima perubahan. Ya, kita nggak bisa nolak, nggak bisa nolak. Ada seorang ikhwan datang kepada guru mursyid, ngeluh, ngeluh tentang anaknya yang main HP mulu. Ya. Dulu zaman kita nggak ada, belum ada HP, mainan kita insya Allah sehat anak-anak di kampung. Main petak umpet, main renang, lari, dan lain sebagainya. Nah, makanya anak-anak kecil zaman dulu jarang yang pakai kacamata. Ya, ya ada satu dua tapi jarang, sehat. Nah, sekarang mana ada itu anak-anak yang kayak kita zaman dulu. Ya, dulu mandi di kali, main lumpur ini nggak ada sekarang. Semuanya sekarang mainnya HP. Ya, mainnya HP semua dari punya yang udah bisa melek, yang tangannya udah ngitung-ngitung. Ngomong juga belum bisa, tapi main HP udah pintar. Ini ada ikhwan yang ngeluh kepada Abah. Abah, anak saya main HP mulu, Bah, kata kata orang tadi. Ya. Anak saya main HP mulu, Bah. Apa jawaban Abah? Ya, ya udah zamannya katanya. Kata Abah udah zamannya. Ya zaman kita dulu orang tua yang sekarang ini sudah di atas umur 40 tahun. Ya, mainannya bukan itu karena memang belum ada. Mainannya ke sawah, ke lapangan, ke kali. Ya, sekarang anak-anak kita nggak bisa main di kali. Main di sawah udah nggak ada sawahnya. Ya sekarang mainannya Pak HP. Lah itu nggak bisa dihindari. Ini ajalnya udah masanya kayak gitu. Maka kata apa ya, ketika ada yang ngeluh main HP mulu anaknya Pak, ya udah masanya kan, udah zamannya. Ya, artinya Pak, ya tinggal kita hati-hati sendiri bagaimana supaya HP ini tidak terlalu mempengaruhi anak-anak kita. Nah, jadi untuk menghindari tidak pakai HP sama sekali nggak bisa, udah zamannya.
Sekarang zamannya begitu. Mungkin besok-besok zamannya apa lagi kita nggak tahu. Nah, jadi yang diperingatkan oleh guru kita ada setiap masa pasti ada ajalnya. Kalau memang ajalnya sudah nyampe, maka tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Semua akan berganti. Ini jadi ini masanya ini, masanya ini. Nah, kita tidak bisa menghindari perubahan itu. Ini makna yang pertama. Wasani yang kedua, ja'a yang kedua oleh guru kita wasani hafil ajal, aidon. Yang kedua ini juga dimaknai bersama dengan ajal, ida ja'a ajal. Tapi ajal yang kedua ini beda maknanya. Kalau yang pertama ini mencakup organisasi, sebuah kelompok, sebuah massa, sebuah pemerintahan. Yang kedua adalah sifat pribadi. Fil ajal aidon. Qala Allah Ta'ala inna ajalallah idza jaa la yu'akhkharu wa la kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal dari Allah, ketetapan dari Allah. Nah, idza jaa ajaluhum, nah, ketika ajal mereka telah datang, idza inna ajalallah qala Allah idza ajalallah idza jaa la yu'akhkharu la kuntum. Sesungguhnya ketetapan Allah idza jaa ketika telah datang la yu'akhkharu tidak bisa diakhirkan lau kuntum ta'lamun kalau kalian semua mengetahuinya. Ini menyangkut pribadi kita. Kita juga ini hidup ini pasti ada akhirnya. Nggak mungkin kita akan hidup selamanya. Semua yang sekarang hidup pasti akan mati. Pasti akan ada ajalnya. Kapan itu terjadi, ini terserah Allah, rahasia Allah. Yang penting pasti idza jaa ajalu. Ajal kita itu pasti ada. Ketetapan Allah udah. Jadi yang sekarang ada besok nggak ada. Ini sudah nggak bisa dihindarin. Ya kita mau lari kemana juga nggak bisa. Ya. Maka diingatkan. Aina ma yakun la nakun yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya. Dimanapun kamu berada, pasti akan menemui ajalnya, pasti akan mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kau bersembunyi di benteng yang kokoh. Kita bersembunyi supaya malaikat Israel supaya tidak mati, tetap juga akan mati juga. Artinya apa? Ya, tidak bisa dihindari. Ya. Jadi ajal ini sudah pasti, ini ketentuan. Upaya-upaya manusia untuk menahan supaya tidak mati, supaya tidak ajal ini ya nggak bisa. Ya meskipun konon ada ilmu rawa rontek yang kalau misalnya mati hidup lagi, ilmu pancasona, ilmu watarakar dan lain sebagainya, tetap juga tidak akan bisa merubah. Artinya apa? Ya mungkin lambat tapi tetap pada akan mati juga. Semua juga akan mati. Ada ajalnya. Ya. Ya cuman masalahnya bisa kadang-kadang dalam ilmu kita ini bisa kadang-kadang dimundurin. Ya, dimundurin dengan beberapa hal. Ya bisa mundur, bisa ditangguhkan tidak sesuai dengan ketetapan yang ditulis oleh malaikat. Nah, paling udah dalam pelajaran kita adalah paling enggak ada 4 hal yang bisa merubah takdir kita. Ya, yang bisa jadi memundurkan ajal kita. Apa yang pertama adalah doa. Doa, terutama doa dari guru mursyid. Makanya kita penting juga kita minta doa. Ya, dengan doa akan bisa merubah takdir. Tapi itu adalah takdir terserah Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah. Yang kedua adalah sholawat. Sholawat ini juga bisa memundurkan, ya. Memundurkan bisa merubah takdir. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah juga bisa merubah takdir. Guru kita sering menyampaikan, ada seorang yang pagi sedekah, mestinya sore hari meninggal. Pagi sedekah, umurnya dipanjangkan. Ada seorang yang mestinya antar malam ini meninggal. Tapi dia sedekah di sore hari. Dengan sedekah itu bisa mencegah orang itu datangnya mati. Ada lagi dalam hadis, orang itu mestinya uh, udah dideketin oleh malaikat maut. Tetapi dia orang yang berbakti kepada orang tua. Akhirnya ketika malaikat maut ini mau mencabut nyawanya, dicegah oleh
pahala birrul walidain. Ini dalam keterangan itu ada. Yang keempat adalah tasbih zinnun. Inilah hal-hal yang bisa memundurkan takdir, bisa merubah ajal. Ya. Tapi bagi kita, seorang ikhwan, semuanya ajal kita adalah diserahkan kepada guru mursyid. Mudah-mudahan kita selalu berbakti, kita berkhidmat kepada guru mursyid sesuai dengan kemampuan kita semua. Sehingga kita menjadi orang yang khairun nas, yang anfa'uhum linnas. Wallahu alam, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.